Puluhan lapak dan kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur terbakar pada Senin pagi. Kobaran di salah satu kios dengan cepat membesar dan merembet ke kios lainnya. Pedagang dibantu petugas pemadam kebakaran berupaya melakukan pemadaman. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke kios pedagang buah dan sayuran. Diduga kebakaran disebabkan karena korsleting di salah satu kios. Saudara Kapolres Jakarta Timur Kombes Alfian Nurizal bilang, api pertama kali muncul pukul 7.15 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa menit kemudian, api cepat membesar dan langsung menghanguskan kios serta lapak di Pasar Kramat Jati. Hari ini Senin 15 Desember 2025 kejadian kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati. Informasi dari saksi atas nama Pak Edi itu pada pukul 07.15 waktu Indonesia bagian Barat dan api mulai membesar pada pukul 07.24 dan itu juga rekan-rekan kita dari PMK Pemadam Kebakaran sudah mulai melakukan kegiatan untuk pemadaman di tempat lokasi TKP, di mana untuk saat ini sedang berlangsung. Kami sudah tetapkan di titik sumber api, di mana pada saat Pak Edi menyampaikan ada hawa panas dan langsung api sudah ada percikan di atas, dan saat ini sudah kita lakukan berkali-kali untuk melakukan pemadaman, dan tentunya api masih menyala, dan tentunya dari PMK tadi Pak Mukhtar menyampaikan untuk melakukan pemadaman dengan menggunakan foam, dan saat ini sedang berlangsung di belakang kita. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dan tentunya kita akan lakukan untuk status quo untuk segera melakukan olah TKP, di mana kita sudah dapatkan beberapa saksi yang mengetahui saat kejadian atau api yang saat itu menyala. Dugaan awal Pak, penyebabnya? Dugaan awal kami tidak bisa menyampaikan karena ini tentunya Puslapor yang akan melakukan olah TKP dan penyelidikan, dan ini sedang kita lakukan pendinginan dulu di lokasi kebakaran. Untuk informasi terkini, kita akan langsung menyapa jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Jamsari di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Edwin, adakah korban jiwa atau korban luka dalam kejadian ini? Pernyataan Kapolres Metro Jakarta Timur di sana memang kita belum mendapatkan informasi lebih jauh karena untuk informasi dari Kapolres Metro Jakarta Timur sendiri, baik korban jiwa maupun korban luka belum ada sampai sekarang. Tadi dari proses evakuasi yang dilangsungkan baik berkoordinasi antara Dinas Damkar Jakarta Timur, maksud kami suku dinas Damkar Jakarta Timur bersama Polres Metro Jakarta Timur dan juga Perumda Pasar Jaya, belum ada catatan dari korban jiwa dan juga korban luka. Untuk kedepannya jika memang nantinya proses penyelidikan akan segera berlangsung, karena memang sebagaimana yang bisa kita lihat di belakang di sini garis kuning sudah dipasang, dan dari Sudin Damkar Jakarta Timur juga perlahan-lahan berangsur-angsur para petugas dari pemadam kebakaran sudah mundur dan sudah mengembalikan alatnya sesuai dengan prosedur bahwa pendinginan sudah diselesaikan. Dan dari proses pendinginan yang sudah selesai inilah nantinya proses penyelidikan dari Polres Metro Jakarta Timur akan berlangsung oleh tim Puslapor. Nanti akan dicari tahu apa penyebabnya, lalu apa saja yang akhirnya membuat api dapat merambat dengan cepat, karena memang bukan hanya yang ada di depan mata seperti yang bisa dilihat saudara, memang banyak material kayu dan banyak material yang mudah terbakar, sebagaimana yang tadi disebut bahwa diduga sumber api berasal dari toko plastik dan toko kertas. Itulah yang nanti akan menjadi fokus dari penyelidikan dari Puslapor. Bella dan juga saudara, tadi kami sempat berbincang dengan para pedagang di sini. Ada yang merugi sebesar 7 juta rupiah, ada juga yang merugi hingga belasan juta rupiah. Dan sebenarnya solusi dari kebakaran inilah yang mereka tunggu, bukan memburu-burui pemerintah, bukan juga memburu-burui pihak penyelenggara pasar, yakni Perumda Pasar Jaya, tapi juga yang mereka pikirkan adalah bagaimana keberlanjutan dagangan mereka, karena memang ada beberapa pedagang yang mengaku bahwa mereka baru saja memasok
barang dagangannya dan tiba-tiba api merambat begitu cepat, tidak sampai waktu 10 menit api sudah menyambar toko mereka dan menghanguskan toko mereka. Dan tadi sempat secara swadaya mereka memadamkan api dengan apar dan juga hidran yang tersedia pun lewat air yang mereka bisa dapatkan di sekitar pasar. Namun kembali lagi dijelaskan bahwa memang kebakaran toko yang diduga dari toko kertas dan toko plastik ini berada di titik mobilisasi utama, yakni gerbang awal, sehingga mereka kesulitan untuk masuk ke dalam. Jadi api yang masuk ke dalam tidak dapat lagi untuk dipadamkan secara swadaya. Nah, solusi tadi sempat kami tanyakan juga kepada Perumda Jaya, yang memang Perumda Pasar Jaya maksud kami, terkait dengan mungkin adanya kios sementara atau mungkin bagaimana pergantian kerugian bagi para pedagang. Kita akan dengarkan bersama pernyataan langsung dari Agus Simawan selaku Direktur Utama Perumda Pasar Jaya. Kebetulan memang kita mengasuransikan ya seluruh kawasan di Pasar Induk Kramat Jati ini. Dan alhamdulillah seluruhnya terhadap kerugian ini nanti bisa di-cover. Dan ini sudah kita data, kita inventarisir semua jumlah kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa kebakaran ini. Dan kemudian mengenai data pedagang ini kita ada semua di database kita tentunya. Ini segera kita sudah menyiapkan juga untuk memperhitungkan jumlah kios penampungan yang akan kita bangun di tempat penampungan sementara tadi. 350 kios menjadi korban dari kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati pada hari ini dan ditaksir kerugian oleh Perumda Pasar Jaya sendiri hingga sekarang masih dalam proses kalkulasi mencapai 10 miliar rupiah. Dan tentunya tadi kita tidak bisa menyampingkan bahwa kebakaran hari ini harus menjadi pelajaran bagi segala pihak, baik dari mereka pedagang yang berjualan di sini untuk dapat kemudian meminimalisasi adanya zat-zat yang mudah terbakar. Tidak dapat dipungkiri bahwa tadi sumber api masih diduga bahwa berasal dari toko kertas dan juga toko plastik. Mungkin ini yang dapat dihindari di bagian-bagian pasar yang memiliki banyak material kayu sebagai bahan bangunan, bahan kiosnya. Lalu juga baik dari segi Perumda Pasar Jaya untuk kemudian dapat lebih rutin lagi mengadakan proses penanggulangan bencana kebakaran di wilayah yang memang kita tahu bersama padat dan berlangsung, maksud kami operasionalnya 24 jam. Kembali ke studio, Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Edwin Zan dan juga juru kamera Jamzari langsung dari Kramat Jati. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati.